kita ambil di sini sepuas-puasnya, karena di sini dia akan mengalami kenaikan kembali. Saya langsung kasih tahu intinya aja ya bang ya. Jadi di sini tidak akan saya tutup-tutupi, tidak ada akan saya rahasiakan teknikal yang saya pakai gitu bang. Saya baru riset ini teknikal saya tadi malam, dan ini akan saya bongkar semua, akan saya berikan semua apa yang saya ketahui di teknikal time frame 15 detik ini ya bang. Halo, selamat pagi buat semua teman-teman dimanapun berada. Pada pagi ini saya akan trading kembali, tetapi trading saya kali ini ya sedikit berbeda daripada sebelum-sebelumnya, karena di sini saya akan bermain di time frame 15 detik, karena ada teman kita yang request untuk teknikal bermain di time frame 15 detik ya. Jadi di sini saya akan bongkar, ini adalah teknikal saya yang baru saya riset tadi malam. Nah, jadi ini akan saya aplikasikan di sini, berhubung menurut saya teknikal ini cukup akurat dan cukup mudah, yang jelas dia mudah untuk dipahami. Dan ini video jangan di-skip karena di sini saya akan bongkar dari dasar, saya akan bahas dari dasarnya. Bagaimana kita mengambil konfirmasi yang akan kita pakai untuk open posisi gitu. Jadi jangan di-skip videonya bang, biar tidak salah paham gitu, biar bisa dimengerti. Oke, yang pastinya di sini saya akan bermain dengan pola candlestick, karena apapun ceritanya dan bermain di time frame berapapun kita, selagi kita trading dengan pola candlestick ini, kita tidak akan pernah lupa dengan ilmunya gitu, ilmu candlestick yang akan kita pakai gitu. Berdasarkan pola candlestick ini kita akan bisa membuat teknikal kita sendiri gitu bang. Oke, tanpa basa-basi kita langsung kita praktekin. Tapi sebelumnya saya akan bahas sedikit bagaimana perbedaan di time frame 1 menit dan 15 detik ini. Nah, jadi di time frame 15 detik ini ada 4 candle dalam satu periode. 4 candle artinya di dalam 1 menit, di 1 menit dia time frame 1 menit ada 1 candle gitu. 1 candle di time frame 1 menit, 4 candle di time frame 15 detik gitu ya bang ya. Jadi di sini yang perlu kita ambil, yang perlu kita analisa hanya 1 candlestick, hanya 1 candle untuk menentukan open posisi kita apakah naik, apakah buy atau sell gitu ya bang. Hanya 1 candlestick yang akan kita analisa, dan ini menurut saya cukup simple, cukup mudah, cukup gampang untuk kita praktekin. Nah, semoga ini bermanfaat dan ini membawa kebaikan untuk abang-abang semua dimanapun berada. Nah, harapan saya ini bermanfaat, ini bisa membawa profit, memberikan profit untuk kita semua gitu. Jadi sini saya akan bongkar teknikal saya ini. Apa yang saya praktekin di sini nanti akan itulah realnya ilmu yang saya punya gitu. Jadi di sini tidak akan ada saya tutup-tutupin atau saya rahasiain bagaimana teknikal saya bermain di time frame 15 detik ini gitu. Jadi semua di channel saya ini seputar trading, tidak ada yang saya tutup-tutupin. Itu memang real ilmu yang saya pakai untuk bertrading gitu bang. Jadi buat abang-abang, jika memang memilih untuk mentor, pintar-pintarlah untuk memilihnya gitu, karena tidak semua mentor itu akan memberikan ilmunya gitu secara semuanya, keseluruhan gitu. Kadang banyak juga yang merahasiakan gitu. Tapi di sini saya akan bongkar semua, akan saya berikan apa yang saya ketahui tentang trading, dan harapan saya semoga bermanfaat untuk kita semua gitu. Jadi sini langsung aja, apa itu bang, yang mana satu candlestick yang akan kita pakai itu. Nah, di sini di dalam time frame 15 detik ini, satu periode ini ada 4 candle. Ini C1-nya, ini C2-nya, ini C3-nya, ini C4-nya gitu. Jadi setiap yang ada timernya ini adalah C4 gitu ya bang ya. Oke, kita langsung aja. Yang perlu kita ambil di sini adalah
satu candle, yaitu C3. C3-nya ya Bang. Jadi konfirmasinya adalah C3. Itulah yang akan kita pakai untuk menentukan naik turunnya harga di satu periode selanjutnya ya. Oke, di sini kita langsung buy karena kita lihat di C3-nya adalah kenaikan. Makanya kita di sini langsung buy. Oke. Ini teknikal yang sangat mudah ya Bang ya. Semoga bermanfaat buat abang-abang semua karena saya berbagi di sini real untuk memberikan apa yang saya ketahui ya Bang tentang trading gitu. Di sini tidak akan ada yang saya tutup-tutupin. Apapun itu akan saya berikan untuk abang-abang yang membutuhkan, gitu aja intinya ya Bang ya. Oke, jadi di sini kita tunggu. Kenapa open buy Bang? Karena kita lihat ini akan C3. C3-nya adalah kenaikan. Nah, makanya saya open buy gitu. Oke, namun kita lihat apakah kita profit di sini. Apakah teknikal ini memang benar-benar manjur atau nggak bisa dipakai ya Bang ya. Kalau nggak bisa dipakai kita langsung buang. Kalau nggak bisa dipakai kita akan pakai terus. Jadi buat abang-abang nanti kalau abang-abang suka dengan di time frame 15 detik ini, saya akan lanjutin buat video di time frame 15 detik. Kalau tidak, nanti boleh abang komentar untuk request di time frame 1 menit aja Bang gitu. Oke, di sini kita profit ya Bang ya. Di sini kita profit. Nah, ini kita profit di sini tanpa ada loss satupun ya Bang. Oke, kenapa tadi open posisi buy Bang? Karena udah saya kasih tahu rahasianya adalah di C3 ya Bang ya. Rahasianya adalah di C3. Jadi mungkin abang-abang nggak akan mendapatkan teknikal ini dimanapun karena mungkin trader lain tidak akan memberikan rahasia ini ya Bang. Mungkin ada yang akan menutupi atau hanya yang bilang seperti ini. Oh, di dalam 3 candlestick ini paling ada bilang gitu ya Bang. Dalam 3 candlestick ini akan dia menginformasikan akan adanya kenaikan, paling gitu ya Bang. Kalau saya langsung intinya ya Bang. Intinya ada di C3. Jika C3 informasi candlenya kenaikan, maka di sini akan terjadi kenaikan lagi di sini dia Bang. Di apa namanya? Di periode yang selanjutnya akan terjadi kenaikan gitu dia Bang. Saya langsung kasih tahu intinya aja ya Bang ya. Jadi di sini tidak akan saya tutup-tutupi, tidak ada akan saya rahasiakan teknikal yang saya pakai gitu Bang. Oke, di sini kita sudah telat ya tadi ya Bang ya, karena ini adalah penurunan. Itulah makanya di sini terjadi penurunan. Harusnya di sini kita langsung open sell tadi. Kita akan profit 100% gitu dia Bang. Tapi nggak masalah, kita akan tunggu dia di sini untuk open posisi di sini gitu ya Bang ya. Oke. Kita tunggu ini C3-nya. Jadi di sini kita akan memilih candlestick yang benar-benar membawa arah harga ya Bang. Ketika dia seperti ini doji, kita akan skip karena ini tidak membawa arah harga dengan secara valid gitu. Kadang dia meneruskan tren, kadang dia membalikkan tren gitu Bang. Jadi kita akan ambil candlestick yang benar-benar akurat gitu. Nah, di sini kita coba buy sekali. Kita akan buktikan apakah candlestick yang akan kita pakai itu, doji yang akan kita pakai itu akurat atau enggak gitu. Jadi dia kadang-kadang akurat, kadang-kadang enggak gitu Bang. Saya baru reset ini teknikal saya tadi malam, dan ini akan saya bongkar semua, akan saya berikan semua apa yang saya ketahui di time frame, di teknikal time frame 15 detik ini ya Bang. Jadi di sini di channel ini saya tidak akan ada menutup-nutupi ilmu saya. Setahu saya, semampu saya akan saya berikan di sini. Jadi pintar-pintarlah buat abang-abang untuk memilih mentor gitu ya Bang ya. Saya tidak bermaksud untuk mengajari di sini ataupun menggurui ya Bang. Di sini saya real untuk berbagi apa yang saya ketahui gitu tentang trading. Oke. Kita tunggu di sini. Nah, kita profit. Oke, kita profit di sini ya Bang ya. Oke. Nah, kenapa tadi pilih open buy? Karena di sini kita melihat adanya doji itu sebenarnya gini ya Bang ya. Doji merah itu kita ikuti arah yang sumbu panjangnya ya Bang ya. Nah, cuman dia di time frame 15 detik ini saya riset, dia kalau dia doji seperti ini kurang akurat gitu Bang. Kadang dia masuk, kadang nggak masuk gitu. Makanya kalau saya saranin abang-abang skip aja jika ada doji gitu,
open lah di periode selanjutnya gitu dia bang. Nah di sini kita udah telat opennya, kita akan tunggu di sini C3-nya. Oke, C3-nya apakah membawa informasi kenaikan apa penurunan, itu yang akan kita pakai sebagai titik acuan kita untuk open posisi ya bang. Di sini kita buy karena saya lihat itu informasinya adalah ke atas. Oke, cuman nggak begitu kuat ya bang ya, kelihatan dari sumbunya, tapi nggak masalah, kita akan tetap ambil. Ketika dia turun kita akan tambahin. Oke, jadi teknikal ini cukup mudah ya bang ya, cukup mudah untuk dipahami. Kita hanya butuh satu candlestick untuk open posisi gitu. Kita hanya butuh menganalisa satu candlestick. Oke, kita lihat keakurasiannya. Nanti abang-abang bisa nilai sendiri akurasinya seberapa persen gitu. Apakah bisa digunakan untuk trading sehari-hari atau tidak? Jika tidak, silakan dibuang. Jika bisa, silakan dipakai gitu ya bang ya. Oke, kita tunggu di sini. Itu memang kenaikan tapi lemah. Kita tunggu hasilnya. Makanya harga di sini-sini aja ya bang ya. Harga di sini-sini aja, kita tunggu. Kenaikan tapi lemah dia. Kita tunggu ya. Oke, apakah kena gojek atau malah profit 100%? Oke, di sini kita profit 100%, artinya ya, kekuatan candle ini masih akurat ya bang untuk naik, walaupun dia di situ menghasilkan doji gitu ya bang ya. Oke, kenapa tadi open buy di situ? Karena candlestick C3 ini, arahnya ke atas gitu ya bang ya, arahnya ke atas walaupun lemah, jadi hasilnya seperti ini, doji, tapi tetap berwarna hijau ya bang ya. Jadi kira-kira seperti itu cara kita menganalisa dan cara kita open posisinya ya bang. Ini doji kita akan skip karena dia tidak akurat ya bang ya. Sebenarnya ini mengarah kenaikan, tapi itu kurang akurat seperti yang saya bilang tadi. Kita akan skip. Saya kasih yang akurat-akuratnya aja untuk abang-abang semua ya, karena saya juga tidak mau kalian mengalami loss, mengalami kerugian. Jadi jika abang-abang sedang belajar ataupun sedang lagi edukasi, di proses edukasi, kita sell di sini. Tapi ini kurang akurat, kurang kuat, tapi nggak masalah, kita kasih satu dulu. Jadi kalau mau ngambil titik acuan kita, candlestick C3-nya harus benar-benar membawa arah harga ya bang. Artinya dia besar dia bang, body besar dan punya sumbu juga yang akurat lah untuk kita mengambil buy atau sell gitu ya bang ya. Karena kita di situ harus menjaga yang namanya loss gitu ya bang ya. Seperti ini misalnya gitu kan, ini kan penurunan, ini kan sudah akurat, besar bodinya, yang kecil-kecil bodinya gini jangan bang gitu, karena dia kurang akurat gitu ya bang ya, kurang kuat untuk membawa arah harga gitu. Oke, sini kita lihat kita akan profit 100%. Jadi buat abang-abang semua, ketika lagi belajar jangan melihat yang namanya saldo daripada mentor kalian gitu, karena itu hanya memacu gimana ya, siapa sih yang nggak tergiur gitu kan. Makanya di setiap video ini saya akan selalu tutupin, karena di sini saya khusus memberikan edukasi gitu, bagaimana kita bertrading gitu. Jadi ketika kita belajar pun kita harus sini kita profit ya bang ya, sini kita profit 100%. Kita harus fokus dengan ilmunya gitu. Ketika kita pun melihat saldo ini, kita kan nggak bisa apa-apa gitu. Nah, misalnya saya dulu semenjak saya belajar, saya melihat saldo trader itu begitu menggiurkan ya bang ya. Puluhan juta, 50 juta, 100 juta, bahkan 1M ya. Nah, di situ memang sangat menggiurkan, tapi yang kita butuhkan itu kan bukan saldonya. Yang kita butuhkan itu adalah ilmu candlesticknya ya bang ya. Jadi karena kita lihat pun di sini saldonya, kita tidak akan bisa menariknya gitu. Yang bisa kita tarik dari video-video ini adalah ilmu gitu, ilmunya. Jadi buat abang-abang jangan pernah melihat saldo-saldo daripada mentor-mentor orang abang ya bang ya. Oke, di situ hanya solusi aja. Jika memang mau dilihat silahkan dilihat juga. Tapi yang jelas di channel saya ini saya selalu nutupin saldo saya gitu ya bang ya. Oke, di sini candlenya kecil-kecil kita akan skip karena itu kurang akurat. Yang jelas kita sudah 2 kali open posisi, 3 kali ya bang ya, 3 kali open posisi, semua pada profit. Oke, di sini kita tunggu lagi, kita akan open posisi lagi kembali. Kita akan buktikan keakurasian daripada teknikal ini. Teknikal ini memang baru saya riset, tapi
Saya rasa lumayan akurat ya bang ya. Nanti abang-abang bisa menilai sendiri tingkat akurasi daripada teknikal saya ini. Kalau sekiranya bisa dipakai silakan dipakai, kalau sekiranya tidak bisa dipakai silakan dibuang ya bang ya. Oke, kita lihat di sini candlenya kecil juga ya bang, arahnya kenaikan tapi kecil, pelemahan artinya. Oke, kita tunggu dia naik sedikit. Kita coba satu selnya ya bang, karena kita lihat C3 nya ini adalah pelemahan gitu ya bang, pelemahan daripada sellernya, artinya dia lemah naik gitu bang, kan ini arahnya ke atas tapi lemah gitu, terlihat dari bodinya. Nah sini kita coba dua aja. Jadi ini nanti sebagai pembelajaran buat abang-abang, ketika kita mendapatkan candlestick yang kecil-kecil itu, di sini akan saya buktikan apakah akurasinya cukup atau tidak gitu ya bang ya. Nah di sini kan dia lemah, dia naik kan, nah malah jadi penurunan kan, makanya saya sell di situ gitu bang. Memang informasi yang kita dapat konfirmasinya di C3 di periode ini adalah kenaikan, tapi karena bodinya kecil saya nggak mengambil kenaikannya, saya pilih sellnya aja gitu bang. Oke, ini open posisi kita yang keempat, profit. Oke, di sini adalah penurunan, kita langsung sell ketika dia naik. Oke, ini C3 nya penurunan tapi dia candle botak di bawah ya bang ya, artinya tidak begitu kuat untuk turun, tidak begitu jauh gitu dia bang. Tapi tidak masalah, karena tren memang sedang turun, kemungkinan besar dia masih tetap kuat, dan di sini adalah resisten gitu. Jadi kita bermain di time frame berapapun, buat abang-abang semua tidak akan lepas dari yang namanya pola candlestick gitu bang, ilmu candlestick itu tidak akan pernah lepas. Mau bermain di time frame 15 detik, 1 menit, 5 menit, 30 menit bahkan, itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya pola candlestick, ilmu candlestick gitu bang. Oke, kita tunggu di sini 3 2 1, kita profit lagi. Ini yang kelima ya bang ya. Yang kelima kita akan coba terus sampai sejauh mana akurasi dari teknikal kita ini gitu bang. Nah ini adalah candlestick yang kecil, kita akan skip, kita tunggu dia di sini, kita akan open di sini gitu. Oke, simple kali ya bang ya, karena di sini hanya butuh satu candlestick yang akan kita analisa gitu, yang akan kita analisa cuman satu loh, satu candlestick. Di sini memang benar-benar saya bongkar, saya akan kasih rahasia daripada trader-trader yang mungkin abang lihat saat ini sudah banyak profit gitu ya bang ya. Oke, di sini saya bongkar secara real ya bang ya, tidak akan ada yang saya tutup-tutupin. Channel ini khusus untuk belajar, khusus untuk yang lagi pemula. Oke, di sini kita ambil sellnya, karena di sini saya lihat ini adalah pelemahan untuk naik. Memang di situ candle kecil ya bang ya, tidak membawa arah harga gitu, tapi nggak apa-apa, kita akan coba gitu, karena ini adalah saya memberikan sampel untuk abang-abang gitu, dan saya sudah saranin ketika kita mengambil titik acuan kita, ambillah candlestick yang benar-benar membawa arah harga gitu, biar kita profitnya 100% gitu bang. Nah di sini akan saya kasih tunjuk bagaimana kita mengambil candlestick yang kurang besar ya bang ya ukurannya, artinya dia tidak begitu kuat untuk membawa arah harga gitu. Di sini saya open posisi, abang-abang nanti bisa lihat akurasi dari teknikal saya ini. Oke, kita lihat open posisi ke-6 ini ya bang, open posisi ke-6, kita profit 100% ya bang. Jadi saya sudah riset, ini memang teknikal lumayan ini ya, akurat ya bang ya. Kenapa saya open sell di situ? Karena melihat candlestick ini adalah lemah naik bang, artinya dia akan terjadi penurunan. Kenaikan yang dihasilkan ini hanya sejauh ini gitu, dan ini membawa informasi ke bawah gitu, dan benar saja di sini candle terjadi penurunan gitu ya bang ya. Oke, kita tunggu lagi karena kita sudah terlewat open posisinya. Yang akan kita eksekusi ini kian ya bang,
Kita tunggu. Jadi bermain ini cukup santai, harus sabar dan santai menunggu titik acuan kita ya bang. Oke, kita tunggu bentar lagi. Kita 2 kali open posisi lagi ya bang, karena ini udah kepanjangan ini videonya. Ini udah kepanjangan videonya. Oke, ini candle kecil ya bang ya, candle kecil. Dia naik lemah, artinya kita coba sini sellnya. Jadi saya juga menyarankan buat abang-abang ketika bertrading itu tetaplah jaga yang namanya money management ya bang ya. Karena kecil pun kita bermain open posisinya, kalau itu profit hasilnya lumayan loh. Nah, hasilnya lumayan walaupun open posisi kita kecil-kecil gitu. Seperti saya memang kecil-kecil open posisinya gitu, tapi profitnya lumayan gitu bang. Artinya kita terjauh dari loss gitu. Itu yang paling penting gitu. Ketika kita banyak-banyak pun open posisi tapi loss, buat apa gitu ya bang ya. Oke, kita lihat open posisi ke-7 ini. Apakah ini akuratnya maksimal atau tidak ya? Karena saya lihat di situ ada pelemahan, makanya saya open sell. Oke, apakah dia kuat sampai ke bawah itu? Oke, dia tidak kuat ya bang ya. Dia malah itu tadi ini tadi bang. Nah, oke, kita ambil buy-nya di sini. Kita ambil buy-nya lagi karena di C3-nya adalah candle kenaikan. Kita ambil di sini sepuas-puasnya. Karena di sini dia akan mengalami kenaikan kembali. Kita ambil sepuas-puasnya ya bang ya. Tapi saya tidak saranin buat abang-abang open lah, sesuaikan dengan saldo kita gitu. Karena saya tidak mau kalian memaksakan diri untuk selalu depo gitu ya bang. Depo lah secukupnya, misalnya 500.000, tapi kita bisa dapat profit gitu bang. Nah, itu yang paling penting. Ngapain kita DP deposit sekian banyak tapi loss gitu ya, buat apa gitu. Deponya itu dikit-dikit aja bang, tapi profit gitu. Makanya jangan pernah terjun di sini, kita profit ya bang ya, profit 100%. Dan jangan pernah terjun ke akun real ketika belum mempunyai ilmu yang cukup untuk bertrading gitu ya bang ya. Nah, jadi akurasinya cukup kuat ya bang ya. Nah, ini adalah kenaikan dan di sini benar saja dia akan naik gitu. Artinya ini berfungsi dengan baik gitu. Kuncinya di C3 ya bang ya. Di sini akan saya bongkar. Kuncinya di C3 gitu. Kita open satu kali lagi ya bang. Ini tadi kelewat. Harusnya yang di sini tadi ya bang. Kelewat time-nya. Oke, kita open satu kali lagi. Oke, kita tunggu. Jadi buat abang-abang semua, memilih mentor pun harus pintar-pintar juga ya bang. Harus pintar-pintar juga, karena tidak semua mentor itu akan memberikan ilmunya keseluruhan gitu bang. Karena mereka juga mungkin merahasiakan sebagian atau gimana gitu ya bang ya. Kita pun tidak begitu peduli soal itu. Yang penting di sini, di channel ini saya akan selalu memberikan apa yang saya ketahui, 100% saya ketahui akan saya berikan 100% nya ya bang. Oke, kita tunggu di sini. Kenapa saya open sell di situ nanti akan saya jelaskan. Karena intinya mungkin abang-abang udah tahu ya, karena saya udah kasih titik analisa kita ya bang ya. Kuncinya saya sudah kasih C3 gitu ya bang, C3. Udah itu aja udah. Nah, di sini C3 ini adalah penurunan, makanya saya sell di situ ya bang ya. Oke, sini udah kita buktikan dari beberapa open posisi hanya satu yang loss ya bang ya. Itu pun karena saya hanya membuktikan di candlestick yang kecil bodinya saya open posisi gitu. Artinya saya akan kasih sampel ke abang-abang ketika kita open posisi di candlestick yang mempunyai kekuatan lemah
itu harus kita hindari gitu ya Bang ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Ketika ada nanti abang-abang yang kurang dipahami, boleh dikasih pertanyaan di kolom komentar ya Bang ya. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf buat abang-abang semua ketika saya ada salah omongan, mohon koreksinya. Dan jika channel ini atau video ini bermanfaat buat abang-abang, mohon dukungannya, like, share, dan subscribe. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah menonton video ini. Semoga membawa kebaikan dan profit semakin konsisten. Terima kasih.